Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Mufidah SPD dalam video pembelajaran matematika. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Pada video pembelajaran kali ini akan saya tampilkan pembahasan soal-soal Olimpiade bagian 1. Pada bagian 1 ini akan dibahas 4 soal Olimpiade yang berhubungan dengan materi perpangkatan. Soal-soal ini merupakan pengembangan dari soal-soal perpangkatan, yaitu materi kelas 9 SMP semester 1. Oke, sekarang kita ke soal yang pertama. Berapakah angka satuan dari 2013 pangkat 2015? Untuk menyelesaikan soal ini, tidak mungkin kita menghitung manual atau tidak mungkin kita menggunakan kalkulator, karena kalkulator pun tidak akan bisa menjangkaunya, apalagi kita menghitung manual. Kapan selesainya? Karena bilangan ini sangat besar. Maka caranya yang pertama kita analisis dulu soalnya. Analisis soal, mencari angka satuan dari 2013 pangkat 2015 itu sama halnya mencari sisa pembagian dari 2013 pangkat 2015 dibagi 10. Mengapa demikian? Sebagai ilustrasinya, jika kita mencari angka satuan dari 1083, itu sama halnya kita mencari sisa pembagian dari 1083 dibagi 10. Sehingga berapa angka satuan dari 2013 pangkat 2015 itu sama dengan soal berapa sisa pembagian dari 2013 pangkat 2015 dibagi 10. Oke, sekarang kita kerucutkan lagi soalnya ya agar lebih sederhana. Berapa sisa pembagian dari 2013 pangkat 2015 dibagi 10? Kita ingat perpangkatan dari penjumlahan dua suku. A tambah B dipangkatkan 3 itu sama dengan A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3. Kalian perhatikan pangkat dari A. Pangkatnya itu A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Namun A pangkat 0 tidak ditulis. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali B pangkat 3 sama dengan B pangkat 3. Sehingga cukup ditulis B pangkat 3. Ya, jadi pangkat A itu 3, 2, 1, 0. Berurutan turun. Sedangkan pangkat dari B pangkat 0 yaitu 1 kali A pangkat 3. Di situ cukup ditulis A pangkat 3. Kemudian B pangkat 2, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. 0, 1, 2, 3 berurutan naik. Kenapa pangkat tertinggi 3? Karena di ruas kiri pangkatnya 3. Begitu juga A tambah B dipangkatkan 4. Sama dengan A pangkat 4 tambah 4 A pangkat 3B tambah 6 A pangkat 2 B pangkat 2 tambah 4 AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. Pangkat dari A itu 4, 3, 2, 1, 0. Berurutan turun. Sedangkan pangkat dari B itu 0, 1, 2, 3, 4 berurutan naik. Begitu juga untuk A tambah B dipangkatkan 5 dan seterusnya. Sehingga 2013 pangkat 2015 bisa dimodifikasi menjadi 2010 tambah 3 dipangkatkan 2015. Mengapa memilih bilangan 2010 tambah 3? Karena kita pilih 2010 itu bilangan yang bisa dibagi 10 dan bilangannya yang paling besar. Ya, jadi dipilih bilangan yang paling besar yang bisa dibagi 10 karena di sini pembagian dengan 10. 2010 tambah 3 dipangkatkan 2015 sama dengan analog dengan rumus tadi. 2010 pangkat 2015 tambah P kali 2010 pangkat 2014 kali 3 tambah Q kali 2010 pangkat 2013 kali 3 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah R kali 2010 pangkat 2 kali 3 pangkat 2013 tambah S kali 2010 kali 3 pangkat 2014 tambah 3 pangkat 2015. Jika kita amati pangkat dari 2010 itu 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 namun tidak ditulis karena banyak sekali. Dan yang terakhir
2010 pangkat 0. 2010 pangkat 0 itu 1. 1 kali 3 pangkat 2015 itu 3 pangkat 2015. Sehingga cukup ditulis 3 pangkat 2015. Sedangkan pangkat dari 3 itu juga berurutan naik. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai suku yang terakhir 3 pangkat 2015. Sekarang kita amati suku-sukunya. Di sini suku-sukunya bisa dibagi 10 semua atau habis dibagi 10 kecuali suku yang terakhir 3 pangkat 2015. Karena habis dibagi 10, maka berapa sisa pembagian dari 2013 pangkat 2015 dibagi 10 itu sama halnya dengan berapa sisa pembagian dari 3 pangkat 2015 dibagi 10. Dengan demikian soalnya sudah sederhana atau sudah mengerucut. Sekarang penyelesaian soalnya. Penyelesaian. Untuk mencari sisa pembagian dari 3 pangkat 2015 dibagi 10, caranya adalah mencari dahulu pola dari sisa pembagian bilangan berpangkat dengan basis 3 dibagi 10, karena di situ bilangan pokoknya 3. Ya, dimulai dari 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 dibagi 10, sisanya 3. Mengapa? Karena 3 pangkat 1 itu 3. 3 bagi 10, yaitu 0, sisanya 1. Diingat, kita tidak membicarakan hasil tetapi membicarakan sisanya. 3 pangkat 2 dibagi 10 sisanya 9. Mengapa? Karena 3 pangkat 2 itu 9. 9 bagi 10 itu 0, sisanya 9. 3 pangkat 3 dibagi 10 sisanya 7. Kenapa? 3 pangkat 3 itu 27. 27 bagi 10 2, sisanya 7. 3 pangkat 4 bagi 10 sisanya 1. Mengapa? Karena 3 pangkat 4 itu 81. 81 bagi 10 8, sisanya 1. Ingat ya, tidak membicarakan hasil. Kita di sini membicarakan sisanya. Dilanjutkan, 3 pangkat 5 bagi 10 sisanya 3. 3 pangkat 6 bagi 10 sisanya 9. 3 pangkat 7 bagi 10 sisanya 7. 3 pangkat 8 bagi 10 sisanya 1 dan seterusnya. Sekarang kita amati sisa dari layar berwarna biru dan yang berwarna ungu. Di situ 397. 397 ternyata membentuk pola. Sehingga kalian bisa melanjutkan sendiri. 3 pangkat 9 bagi 10 sisanya berapa? 3. 3 pangkat 10 bagi 10 sisanya berapa? 9. 3 pangkat 11 bagi 10 sisanya berapa? 7. 3 pangkat 12 bagi 10 sisanya berapa? 1 dan seterusnya. Ya, jadi setelah pangkatnya itu kelipatan dari 4, ternyata sisanya itu kembali ke awal. Sehingga 3 pangkat 2015 dibagi 10 sisanya berapa? Caranya cukup 2015-nya dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena tadi untuk pangkat kelipatan dari 4 ternyata sisanya itu kembali ke awal. Ya. Jelas ya? Nah, ternyata 2015 dibagi 4 sisanya itu 3. Karena sisanya 3, maka kita tinggal menghitung dari atas. Kalau sisanya 1 itu kan 3 sisanya. Kemudian 9, kemudian 7. Sehingga 3 pangkat 2015 dibagi 10 sisanya 7. Jadi angka satuan dari 2013 pangkat 2015 adalah 7. Ya, jadi ketika kalian menghadapi soal berapa angka satuan dari 2015 pangkat 2020, maka kalian bisa langsung mencari polanya. Pola dari berapa? Tentunya pola dari 5 pangkat 2020 dibagi 10. Itu sisanya berapa? Jelas ya? Oke, sekarang dilanjut soal yang kedua. Urutkan bilangan pangkat berikut dari yang terkecil. 2 pangkat 5.555, 3 pangkat 4.444, 4 pangkat 3.333. Penyelesaiannya, sekarang kita amati pangkat dari bilangan berpangkat itu, yaitu 5.555, 4.444, 3.333. 3 bilangan ini bisa dibagi 1111 atau FPB dari 3 bilangan ini 1111. Kita ingat, A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat B kali C. Sehingga diubah menjadi bilangan berpangkat dipangkatkan. 2 pangkat 5.555 sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 1111. Kenapa pangkatnya menjadi 5
dipangkatkan lagi 1111 karena 5 kali 1111 itu 5555. 2 pangkat 5 itu 32, sehingga sama dengan 32 pangkat 1111. 3 pangkat 4444 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 1111. 3 pangkat 4 itu 81, sehingga sama dengan 81 pangkat 1111. 4 pangkat 3333 sama dengan 4 pangkat 3 dipangkatkan 1111, sehingga sama dengan 64 pangkat 1111. Sekarang kalian amati pangkatnya di situ sudah sama. Tinggal melihat bilangan pokoknya berbeda-beda, sehingga kita sudah bisa membandingkan mana bilangan yang paling besar, mana bilangan yang paling kecil. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil adalah 2 pangkat 5555, kemudian 4 pangkat 3333, dan yang terakhir 3 pangkat 4444. Dilanjut soal nomor 3. Urutkan bilangan pangkat berikut dari yang terkecil. 3 pangkat 6.000, 5 pangkat 4.500, 7 pangkat 3.000. Soal ini sejenis dengan soal yang nomor 2, sehingga caranya dicari FPB dari 6.000, 4.500, dan 3.000. FPB dari 6.000, 4.500, dan 3.000 adalah 1.500. Sehingga 3 pangkat 6.000 diubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 1.500. 3 pangkat 4 81, sehingga sama dengan 81 pangkat 1.500. 5 pangkat 4.500 sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan 1.500. 5 pangkat 3 itu 125, sehingga sama dengan 125 pangkat 1.500. 7 pangkat 3.000 itu 7 pangkat 2 dipangkatkan 1.500. 7 pangkat 2 sendiri 49, sehingga sama dengan 49 pangkat 1.500. Jadi urutan bilangan pangkat dari yang terkecil adalah 7 pangkat 3.000, 3 pangkat 6.000, dan 5 pangkat 4.500. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Urutkan dari yang terkecil bilangan akar pangkat berikut. Akar pangkat 15 dari 2 pangkat 2, akar pangkat 12 dari 3, akar pangkat 15 dari 5. Penyelesaiannya yang pertama, kita ubah dulu akar pangkat itu menjadi bentuk pangkat. Kita ubah menjadi bentuk pangkat. Akar pangkat 15 dari 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 15. Akar pangkat 12 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1/12. Akar pangkat 15 dari 5 sama dengan 5 pangkat 1/15. Sekarang kalian amati pangkatnya. Karena pangkatnya pecahan, maka kita belum bisa membandingkan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Sehingga untuk mengubah menjadi bilangan bulat, ya, nanti pangkatnya itu dipangkatkan lagi dengan bilangan yang bisa dibagi oleh 15, 12, 15. Sehingga langkahnya dicari dulu KPK dari 15, 12, 15, ya. Perhatikan, penyebut dari eksponen adalah 15, 12, 15. KPK dari 15, 12, 15 adalah 60. Sehingga langkah selanjutnya pangkatkan 3 bilangan berpangkat itu dengan 60. Nah, sekarang dipangkatkan 60. 2 pangkat 2 per 15 dipangkatkan 60. Sama dengan 2 pangkat 8. 8 dari mana? 2 per 15 kali 60. Hasilnya 8. Sehingga 2 pangkat 8 sama dengan 256. 3 pangkat 1/12 dipangkatkan 60. Sama dengan 3 pangkat 5. 5 dari mana? 1/12 kali 60. 3 pangkat 5 sama dengan 243. 5 pangkat 1/15 dipangkatkan 60 sama dengan 5 pangkat 4. 4 dari mana? 1/15 kali 60. 5 pangkat 4 itu 625. Dengan demikian kita sudah bisa membandingkan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Jadi urutan dari yang terkecil adalah akar pangkat 12 dari 3, akar pangkat 15 dari 2 pangkat 2, dan akar pangkat 15 dari 5. Demikian 4 pembahasan soal Olimpiade yang berkaitan dengan pangkat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.